Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi ya di part 2 ini. Kita langsung ngebahas soal TOEFL di aplikasi ini ya. Kemarin kan kita sudah belajar. Nah, soal TOEFL kita langsung masuk ya. Ini adalah contoh soal TOEFL tahun 1989, kodenya 01. Nah, di sini ada 5 soal TOEFL. Langsung saja nomor 1. Ingat, dalam soal TOEFL manapun itu pasti yang awal-awal entah 3 soal ataupun 5 soal atau awal-awal paling awal itu pasti menerangkan subject verb. Kalimat butuh subject verb. Nah, ini soal nomor 1 ini tentang subject verb juga. Kita langsung masuk soal nomor 1 ya. Nah, kita harus cari dia ini udah memenuhi syarat sebuah kalimat belum? Mana subjeknya? Mana verbnya? Nah, di sini kita cari. The flexibility of film allows the artist bla bla. Nah, the flexibility-nya ini adalah subjek. Ciri-ciri subjek itu harus noun. Subjek itu harus noun, apapun itu. Pronoun pun itu akan noun. Noun itu kan banyak jenisnya. Ada kata benda itu sendiri ataupun kata ganti. Nah, the flexibility ini adalah noun-nya atau subjeknya. Nah, kita sekarang tinggal cari, udah ada belum verbnya? Nah, di sini adalah verbnya, allows. Kok bisa tahu sih tanpa kita harus ngapal di mana itu kata kerja atau bukan? Nah, ciri-ciri kata kerja atau bukan, biasanya dia itu nggak jauh-jauh dari si subjek. Kalau ini kan nggak mungkin di sini ada subjek, terus di sini ada kata apa, itu pasti setelahnya itu pasti adalah verb, kecuali depannya itu ada adverbnya atau kata keterangan. Karena fleksibel ya, keterangan itu mau bisa ditaruh di mana aja ya, awal, tengah, akhir. Nah, itu ciri-ciri dia itu adverb atau kata keterangan pasti belakangnya itu ada linya rata-rata. Nah, di sini kan ada kata-kata the flexibility sebagai subjeknya, allows-nya ini sebagai verbnya. Nah, perlu diingat, untuk kata-kata allow itu adalah pengecualian, dia punya bawaan sendiri. Nah, allow ini diikuti oleh to infinitive atau to verb form. Jadi di sini tuh allow itu diikuti oleh to verb 1. Nah, yang allow to verb 1 mana? A, B, C, D. Jawabannya adalah yang A, jelas ya. Kemudian yang nomor 2, di sini ada kata traditionally. Nah, ingat, adverb itu apa tadi? Pasti ada ly-nya belakangnya. Berarti kemungkinan ini adalah adverb atau keterangannya. Di sini ada keterangan. Di sini tapi belum ada subject verb. Berarti di sini butuh subjek dan verb. Mana kata-kata yang ada subjek dan verbnya? Nggak mungkin, karena ini ada subjek, ada verb, tapi ada conjunction. Ingat, seluruh WH question itu adalah conjunction atau kata hubung. Ingat, satu conjunction butuh 2 verb dan butuh 2 subjek. Begitu juga selanjutnya, 2 conjunction butuh 2 subjek ataupun 2 verb. Gitu. Ataupun 2 verb saja, 1 subjek, kalau subjeknya sama nggak apa-apa. Nah, A dan B itu sama, berarti bukan ini jawabannya. Yang C kita keep dulu, yang D kita lihat. Sweet cider is served. Yang C nggak bisa kita keep, karena ternyata yang C ini ada verbnya tapi belum ada subjeknya. Berarti jawabannya C nggak mungkin. Berarti jawabannya adalah D, ada subjek, ada verbnya. Kemudian yang nomor 3, typical of bla bla bla. Nah, di sini mana subjek verbnya? Nggak ada kan? Jadi jawabannya mana? Ini ada subjek tapi belum ada verbnya. Yang ada verbnya mana? A, nggak mungkin, double subject. It itu. B, the American, double subject. C kita keep. Yang D, the American envelope juga. Berarti jawabannya adalah C, karena dia udah subject verb. Selanjutnya untuk nomor 4, Liliana Dibble bla 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 was born in bla bla bla. Ingat, kata yang diapit
di sini di dalam koma itu hanya menerangkan kata yang sebelumnya. Jadi sebenarnya dia ini nggak ada kata-kata di dalam koma itu, nggak apa-apa. Sebenarnya kalimatnya itu Liliana de Walt. Tapi karena yang ditanyakan di dalam sini, ingat kata penghubungnya apa? D. N maksudnya. Kata penghubungnya adalah N. Berarti dia harus paralel. Di sini noun, berarti sini juga harus noun. Mana yang kata-katanya adalah nounnya. A reforming society. Ya ini benar noun, tapi dia kan dalam bentuk verb king, sedangkan sini bukan verb king. Cari yang sejajar dulu, nounnya benar-benar noun, bukan ubahan dari verb king-nya. B, kita keep. C, ini ingat, who WH question adalah conjunction. Ini benar ada verbnya, tapi di sini belum ada verbnya. Ingat, 1 conjunction, 2 verb. Kemudian yang D, her social reform. Hernya menggantikan ini, tapi di sini bukan. Karena di sini nggak ada kata ganti, kan nggak sama. Berarti jawabannya adalah B. Selanjutnya yang nomor 5, copper sulfat bla bla bla. Ingat di dalam berarti adalah keterangan, sebenarnya nggak ada. Berarti soalnya itu sebenarnya langsung copper sulfat langsung ke kills algae. Nah ingat di sini ada harming. Berarti harming. Nah, dia adalah gerund. Gerund ini berarti di depannya harus ketemu preposisi. Mana di antara A, B, C, dan D yang termasuk preposisi? Atau kata depan? A nggak mungkin, B nggak mungkin, C juga. Berarti jawabannya adalah D. Semoga teman-teman semua mengerti ya dari penjelasan ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.